Halo teman-teman, selamat datang di channel Excel Data Analysis. Di channel ini kita akan membahas semua hal yang berkaitan dengan data analisis, baik itu teknis maupun strategis menggunakan Excel. Chapter kali ini adalah chapter pertama di mana kita akan membahas mengenai basic Excel interface, di mana apa saja sih yang harus kita ketahui sebelum melakukan data analisis menggunakan Excel. Basic yang saya ingin tekankan saat ini adalah pertama adalah kolom, row, dan cell itu apa, kemudian formula dan fungsi. Nah, kita langsung bahas ke yang pertama ya. Yang pertama ini kolom, row, dan Excel. Ini adalah tampilan utama dari Excel dalam satu sheet Excel. Kita sebut aja namanya worksheet ya. Bukan workbook. Kalau workbook itu satu file Excel, kalau worksheet itu adalah satu sheet Excel. Nah, di dalam worksheet ini ada kotak-kotak ini kan banyak ya. Nah, di atas itu ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J sampai seterusnya. Itu kita sebut adalah kolom. Jadi kita bahasnya adalah kolom A, kolom B, kolom C, kolom D, dan seterusnya. Nah, untuk yang angka-angka di sebelah ini kita namakan adalah row alias baris. Di mana dilambangkan dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada yang warna yang di highlight oleh Excelnya sendiri warna hijau itu adalah sel. Selnya di sini dibaca adalah C5 karena dia pertemuan dari komponen kolom dan baris di mana C-nya itu adalah kolom C, 5 itu adalah baris ke-5. Jadilah dia sel C5 seperti itu. Nah, kita lanjut ke formula dan fungsi. Formula dan fungsi ini sebenarnya apa sih gitu? Formula ini sebenarnya adalah persamaan yang kita buat di Excel. Sedangkan fungsi adalah rumus-rumus yang telah disediakan oleh Excel. Keduanya sama-sama ditulis di formula bar. Nanti kita tunjukkan ya mana formula bar. Kemudian fungsi sudah pasti formula, tapi formula belum tentu ada fungsinya, belum tentu fungsi. Kita bedah lagi lebih dalam lagi. Di sini adalah tampilan Excel pertama kali sejak kita buka gitu. Kita lihat di sini ada barisnya, ada menu-menu yang ada di atas ini menunya banyak sekali. Nanti teman-teman tinggal klik-klik aja, nanti keluar macam sub menunya. Nah, yang saya tekankan di sini adalah di tanda ini. Di sini, ini adalah formula bar. Formula bar ini bisa diisi apa saja, bisa diisi teks, formula, dan formula itu tadi terdiri dari rumus atau fungsi. Nah, rumus atau fungsi ini bagaimana bagaimana aplikasi Excel itu menilai apa yang kita masukkan ke sini adalah teks atau bukan atau formula. Nah, itulah pembedanya. Kalau rumus atau fungsi itu harus dimulai dengan tanda sama dengan. Sedangkan kalau tidak ada tanda sama dengannya, dia akan kembali membaca sebagai teks gitu. Itu yang perlu teman-teman perlukan, yang teman-teman perlu perhatikan ya. Dan sebagian besar yang kita bahas di channel ini adalah formula. Karena tentu saja formula itu adalah eh, basic untuk melakukan analisis adalah formula-formula. Baik itu rumus maupun fungsi. Nah, kita bahas lagi nih mungkin teman-teman banyak yang masih belum paham ya. Apa itu rumus dan fungsi. Nah, ini saya ada dua gambar nih. Gambar pertama dan gambar kedua. Bedanya apa? Bedanya di sini saya membuat satu rumus dengan penjumlahan 1 tambah 2 tambah 3. Di gambar 2, bedanya saya pakai sama dengan sum 1, 2, 3. Kalau teman-teman langsung coba di Excel langsung, itu akan keluar angka yang sama, 6. Outputnya sama-sama 6. Tapi apa yang membedakan? Kalau teman-teman itu di gambar 1 itu lebih ke arah namanya rumus biasa. Kalau saya bilang ya, ini versi saya ya. Itu adalah rumus biasa. Sedangkan kalau di gambar 2 itu ada rumus yang menggunakan fungsi gitu. Fungsinya apa? Fungsinya adalah sum ini. Sum ini adalah fungsi yang disediakan oleh Excel. Jadi teman-teman bisa tahu ya, Excel itu apa saja, rumusnya ada fungsi gitu kan. Ada juga yang rumus biasa. Nah, teman-teman karena teman-teman tadi belajarnya juga mengenai penjumlahan apa namanya? Tadi kan kita bisa lihat ya, bisa dijumlah, bisa ditambah, bisa dikurang. Tentunya ini
sangat relate dengan kebutuhan kita sehari-hari yang kita biasa lakukan di kalkulator misalnya. Jadi kita tinggal masukkan saja tadi tanda tambah untuk penjumlahan, kurang untuk pengurangan, tanda bintang untuk perkalian, bukan X ya, tapi bintang untuk perkalian, tanda slash atau garis miring untuk pembagian, bukan yang tanda titik, garis titik itu, sama tanda yang agak ya kayak seperti atap rumah lah, itu pemangkatan. Nah, jadi teman-teman selain perlu apa selain ada yang namanya tadi formula, ada yang namanya fungsi, teman-teman tetap bisa melakukan apa yang dilakukan oleh eh, operasi-operasi operasi-operasi matematika biasa gitu. Seperti tanda, tambah, kurang, kali, bagi, pangkat itu bisa dilakukan dengan Excel. Bisa dilakukan langsung dengan Excel tanpa menggunakan fungsi. Nah, dan tentu saja kalau teman-teman berurusan dengan tanda-tanda ini ya, tentunya kan ada yang nama juga prinsip matematik yang mana istilahnya prioritas lah. Mana yang harus dikerjakan duluan. Nah, di sini juga berlaku di Excel. Jadi, kalau kurung itu dikerjakan lebih dahulu, baru nanti perkalian pembagian, dan terakhir baru penjualan dan pengurangan. Sama persis seperti yang kita pelajari dulu di SD atau SMP lah gitu. Itu semua tersedia di Excel. Nah, kalau formula fungsi, fungsi itu seperti apa sih? Teman-teman pasti juga penasaran ya, fungsi itu seperti apa sih? Ternyata fungsi itu bisa kita klik, bisa kita akses di menu formulas ini. Formulas ini memberikan kita panduan untuk fungsi-fungsi yang tersedia di Excel. Ada financial, logical, autosum, eh, text, date and time, lookup reference, metric, dan more function. Ini more function itu malah lebih rumit lagi seperti kayak basic-basic statistik ya kayak mean, median, kemudian standar deviasi, itu semua ada lengkap gitu. Tapi tenang aja, teman-teman itu nggak perlu dihafal semuanya, karena kalau kita menghafal semuanya pasti pusing ya, dan belum tentu semuanya juga kepake gitu. Sekian pembahasan dari saya tentang basic-basic Excel ini. Kurang lebih semoga bisa membantu teman-teman dalam memahami Excel secara mendasar terlebih dahulu. Sampai jumpa di chapter-chapter selanjutnya. Jangan lupa juga main-main ke channel kami di yang tertera di bawah. Terima kasih.